selatan Yerusalem. Jadi ini adalah tempat di mana, desa yang kecil gitu ya. Nah, pekerjaan Amos itu ya Bapak Ibu, itu hanya seorang peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Ya, jadi peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Ini ada di Amos 1 ayat 1 ya. Nah, jadi Amos ini, adalah seorang yang bekerjanya itu, eee, ya mungkin waktu zaman itu hal yang biasa ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat mungkin ya pekerjaan seorang peternak, domba itu adalah pekerjaan sederhana sebenarnya ya, pekerjaan yang ya, cuma nongkrongin domba, duduk, ngeliatin, kalau ada yang ganggu-ganggu dombanya diusir-usir ya. Kadang-kadang mungkin juga bisa tidur-tiduran gitu ya kalau mungkin siang hari. Jadi pekerjaan peternak domba itu ya sederhana, jagain domba, bawa ke padang rumput, bawa pulang lagi gitu ya kalau udah sore-sore gitu. Tidak ada, sesuatu yang harus, diperjuangkan dengan keras untuk menjadi seorang peternak domba kecuali, mengasihi domba-dombanya ya dan sayang kepada domba-dombanya dan melindunginya. Nah, ini pekerjaan yang sederhana. Lalu pemungut buah ara di hutan ya, ini adalah pekerjaan yang tidak menarik sebenarnya. Maksudnya ya di mana menarik-menariknya sih ya, masuk hutan, mungutin buah ara gitu ya. Buah ara itu memang, kalau yang sudah jadi dipakein gula itu rasanya enak Bapak Ibu ya, kalau yang pernah coba. Nah, dia adalah pemungut, pemungut itu berarti, ya mencari-cari di dalam hutan begitu ya. Jadi pekerjaannya tidak menarik, pekerjaannya hanya sederhana seperti itu ya si Amos ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah Amos itu mendapat penglihatan, ya. Kenapa dia bisa dapat penglihatan? Penglihatannya itu berupa, kesudahan Israel, artinya ada sesuatu yang terjadi di, kerajaan Israel, waktu itu kerajaan itu terbagi 2 Israel dan Yehuda, ya. Nah, ada sesuatu yang terjadi dan Amos itu mendapat penglihatan. Penglihatannya macam-macam Bapak Ibu, ya. Ada belalang yang menghabiskan rumput, ya, terus ada kemarau yang merusak tanah, ada bakul yang berisi buah-buahan, lalu ada, penampakan juga atau dia melihat Tuhan dekat mezbah dan memerintahkan menghancurkan tempat ibadah. Lalu ada juga meramalkan penglihatan kehancuran seluruh bangsa. Jadi si Amos ini mendapat penglihatan yang mungkin dia sendiri juga nggak pernah tahu gitu ya, tapi dia bisa dapat. Nah, kenapa dia bisa dapat, penglihatan ini Bapak Ibu ya? Nah, jadi Amos itu sebenarnya menolak disebut nabi, ya. Dia tuh menyampaikan kepada si Amazia imam di Betel. Dia tuh ngomong seperti ini, "Aku nih bukan nabi ya, dan aku tidak termasuk golongan nabi," katanya, "melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Jadi dia menegaskan siapa dirinya dan apa pekerjaannya, gitu. Tapi dia punya sesuatu yang bisa membantah, eee bahwa itu bukan hal yang harus dia malu gitu atau bukan hal yang harus dia, sembunyikan pekerjaannya. Nah, yang hebat adalah dia berkata, "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaanku, mengiring domba dan Tuhan berfirman kepadaku." Nah ini, "Pergilah dan bernubuatlah kepada umatku Israel." Jadi dia tuh sebenarnya pekerjaannya sederhana, tapi Tuhan membuat dia menjadi hebat, menjadi sesuatu yang, dahsyat begitu, di luar dari pemikirannya dia. Dia berkata bahwa Tuhan mengambil aku dari pekerjaanku mengiring domba dan Tuhan berfirman kepadaku. Jadi bukan sekedar ngambil, tapi Tuhan tuh kasih firman, "Pergilah dan bernubuatlah kepada umatku Israel." Ada 3 hal penting di sini nih yang kita bisa catat nih ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan tuh mengambil, aku, artinya Tuhan tuh mengambil Amos ya. Nah, mengambil itu berarti ada sesuatu yang, Tuhan siapkan buat dia untuk, eee, dia itu melakukan sesuatu, ya. Yang kedua, ya, Tuhan tuh suruh dia pergi, ya. Pergi itu berarti, ya beranjak ke satu tempat gitu. Nah yang ketiga, Tuhan tuh suruh dia bernubuat, gitu, ya. Jadi, walaupun dia bilang sama si Amazia, "Saya bukan seorang nabi," tapi 3 hal ini ada sama dirinya gitu, terjadi gitu. Ya, ini hebatnya Amos, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Nah, Amos tuh nggak mau tidak dapat dia tuh nggak dapat panggilan, menjadi nabi seperti nabi-nabi yang lain seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel tuh dia nggak dapat itu. Ya, kenapa?
Sebenarnya dia dipanggil itu oleh Tuhan untuk, eee, istilahnya memberantas atau menyampaikan bahwa sebenarnya Tuhan tuh nggak suka sama hal-hal yang terjadi di, bangsa Israel, yaitu kemunafikan ya, kemunafikan tuh jadi biasa, terus nama Tuhan, ibadah dan aktivitas religius lainnya itu jadi ritual tanpa makna gitu. Yang terjadi waktu itu ketika waktu itu zaman, Yerobeam kedua ya. Nah, jadi dan terjadi juga keadilan tuh tidak diperjuangkan ya, kaum yang miskin tuh semakin ditekan dan terjadi ketidakadilan di mana-mana. Nah, sebenarnya walaupun si Amos ini nggak dipanggil jadi nabi, tapi Tuhan memperlengkapi dia tuh sebagai seorang nabi, ya, karena dia bisa melakukan menerima penglihatan, terus Tuhan minta dia pergi, ya, Tuhan minta dia menyampaikan bahwa Tuhan tuh bisa melakukan sesuatu atau Tuhan tuh murka kepada, hal-hal yang dilakukan bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, inilah yang Amos terima dari Tuhan, ya, jadi hebat banget si Amos ini. Nah, Bapak Ibu, korelasinya sama pekerjaan kita hari-hari ini ya Bapak Ibu, sama seperti Amos sebenarnya ya. Pekerjaan kita tuh mungkin biasa ya, jadi guru ya, jadi tenaga pengajar, apalagi zaman kita pandemi seperti ini. Kita tuh mungkin nggak kelihatan dengan anak-anak, tidak ketemu, ya kita tidak berinteraksi gitu ya. Jenis pekerjaan kita ini sebenarnya, ya kalau zaman sekarang lagi pandemi ini, pekerjaan yang memang sebenarnya justru dibutuhkan gitu. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk membuat anak-anak tetap bisa punya kualitas pengetahuan yang baik, walaupun kondisinya kita tidak ada tatap muka. Nah, guru adalah orang yang paling repot ketika pandemi ini terjadi gitu ya, di samping orang tua. Kenapa? Ya mempersiapkan materi, mempersiapkan segala hal gitu. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan kita ini walaupun mungkin kita cuma jadi guru atau guru BK atau cuma sekedar staf di sekolah kita gitu ya, ya mungkin pekerjaannya biasa aja. Tapi kita dipanggil menjadi nabi bagi generasi ini, ya. Kita tuh dipanggil untuk melakukan banyak hal buat generasi ini, ya. Ingat bahwa Amos itu, pekerjaannya mungkin nggak apa namanya, nggak maulah orang milih pekerjaan menjadi peternak domba dan pemungut buah ara, ya. Mungkin juga zaman sekarang orang tuh males jadi guru gitu ya, kenapa? Mungkin ya gajinya nggak seberapa gitu ya, perjuangannya banyak, penderitaannya menumpuk gitu ya, gaji kurang gitu ya, perhatian juga kurang mungkin gitu, ya. Tapi, ingatlah bahwa kita dipanggil menjadi nabi bagi generasi ini gitu. Apalagi generasi yang sekarang sedang menghadapi, kondisi seperti, pandemi hari ini ya. Nah Bapak Ibu apa sih sebenarnya yang, kita mau pelajari dari Amos bahwa kita ini jadi nabi ya. Yang pertama adalah bahwa kalau hari ini Bapak Ibu ada, kita ada, saya ada di Tunas Bangsa itu karena ada anak didik kita. Ya, tanpa ada anak didik kita tuh tidak berarti dan kita tidak bermakna, ya. Seorang guru tidak akan pernah menjadi guru yang hebat kalau tanpa ada anak didik yang dididik olehnya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih bisa zooming sama anak-anak ya, cerita di saat teduh, ya, atau mungkin kita, hanya sebentar melihat di layar kaca, laptop kita atau di gadget kita, tapi kita ada hari ini karena anak didik kita. Ya, seorang guru tuh tidak mungkin menjadi guru tanpa adanya orang yang dididik, ya. Nah, ingatlah bahwa pekerjaan kita sederhana, tapi kita ini, Bapak Ibu, kita dipanggil, kayak Amos ya, tadi ya dia dipanggil, kita tuh dipanggil loh Bapak Ibu ya, untuk membawa generasi ini mengenal Kristus, untuk membawa generasi ini mengenal kebenaran firman, untuk membawa generasi ini, menjadi teladan buat, bangsa dan negara di kemudian hari gitu. Nah bicara, kita dipanggil, ini bicara tentang panggilan ya. Kalau ngomong soal panggilan pasti Bapak Ibu saya rasa udah katam lah gitu ya, udah hafal apa itu panggilan, bagaimana hidup dalam panggilan, bagaimana menggenapi panggilan gitu. Ya, saya rasa setiap kita sudah mengerti hal ini. Nah, Amos dipanggil untuk satu misi. Nah, kita juga dipanggil untuk satu misi, ya Bapak Ibu, misi yang tidak biasa, misi yang mungkin tidak semua orang ingin melakukannya. Tapi kalau kita ada hari ini, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih untuk
sesuatu yang berbeda yang mungkin buat dunia, sepertinya tidak menarik begitu ya. Nah, kita dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Generasi kita itu membutuhkan yang pertama, mereka membutuhkan kabar baik, ya. Jadi kita dipanggil kita untuk memberitakan kabar baik. Amos dipanggil Tuhan untuk dia menyampaikan bahwa Tuhan tuh murka atas benaran hidup, bangsa Israel, ya. Nah, hari ini kita ada yang pasti adalah kita ingin memberitakan kabar baik kepada anak didik kita bahwa Yesus sudah mati, Yesus bangkit, Yesus hidup buat mereka, ya. Dan Yesus adalah juru selamat, Dia adalah jalan, Dialah satu-satunya jalan kepada kehidupan kekal. Nah, ini harus kita sampaikan Bapak Ibu. Kalau bukan kita, ya mungkin orang tua bisa, tapi kita adalah orang yang dipanggil untuk pekerjaan ini. Ya, apalagi Bapak Ibu. Nah, kita dipanggil untuk memberikan kepada anak didik kita tujuan hidup yang kekal, ya bukan tujuan hidup yang versi dunia, yang versi, kesuksesan dunia, tapi tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan buat hidup mereka. Mereka punya destiny, ya mereka punya, panggilan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup mereka. Tugas kita adalah membimbing mereka menemukan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Apalagi Bapak Ibu kita dipanggil oleh Tuhan sebagai guru untuk apa? Ya, Bapak Ibu, untuk menggenapi panggilan hidup kita sendiri, ya. Kalau kita ada sampai hari ini, ya seperti Ibu Mega tuh udah hampir berapa puluh tahun ya. Ya Bapak Ibu, kalau kita menginvestasikan hidup di dunia pendidikan memang hitungannya tahun yang panjang, ya. Nah, panggilan hidup kita itu pasti teruji oleh apa Bapak Ibu? Oleh proses hidup kita. Teruji oleh apa? Teruji oleh waktu. Teruji oleh apa? Teruji oleh masalah. Teruji oleh apa lagi Bapak Ibu ya, segala problematika hidup kita itu akan menguji apakah panggilan hidup kita yang sekarang ini, yang kita geluti untuk anak didik kita itu, apakah itu memang sungguh-sungguh panggilan Tuhan buat hidup kita. Apakah kita hanya sebagai guru memang ya mumpung sekarang pekerjaan di luar sana susah, banyak yang di-PHK. Jadi saya mempertahankan hidup saya jadi guru ajalah gitu, mumpung masih bisa digaji, ketemu anak mungkin cuma berapa jam. Nah, Bapak Ibu kita tidak ingin menjadi orang-orang upahan, ya, tapi kita ingin menjadi orang-orang yang hidup dalam panggilan dan menggenapi panggilan itu dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu, jadi apa yang Amos, lakukan atau Amos terima dari Tuhan dalam hidupnya, ini yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita hari ini, bahwa pekerjaan kita sederhana, tapi pekerjaan kita itu membawa dampak buat generasi yang sedang kita bimbing hari-hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu itu yang bisa saya sharing-kan. Saya mengucapkan terima kasih, biarlah Bapak Ibu menjadi guru-guru yang semakin hari semakin tajam panggilannya di dalam Tuhan. Apapun tidak bisa menggoyahkan Bapak Ibu untuk hidup dalam panggilan dan hidup dalam, destiny yang sudah Tuhan tentukan buat setiap kita. Ya Bapak Ibu itu yang saya dapatkan dari Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kita bisa merefleksikan ini buat hidup kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari, sebentar kita mau berdoa dulu. Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama berdoa untuk firman hari ini, nanti mungkin bisa dilanjutkan doanya untuk hal yang lain. Mari kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan hidup kita hari ini bukan karena, suatu panggilan yang sembarangan, tapi kita percaya ada panggilan Tuhan buat hidup kita seperti Amos dipanggil untuk pergi, untuk memberitakan kebenaran, untuk menyampaikan sesuatu yang, bersifat kenabian, dan hari ini kita percaya, kita ada beberapa orang di dalam platform ini, kita percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, Engkau adalah Allah yang besar di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu karena berkat tangan-Mu yang menuntun kami Tuhan. Kami adalah pendidik-pendidik yang Tuhan pilih di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masa ini Tuhan, menjadi orang-orang yang membentuk generasi ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Biarkan Kau temukan kami dan hidup dalam panggilan kami Tuhan, dan kami sungguh-sungguh meresponi ini Tuhan, sebagai panggilan yang kudus, panggilan yang sungguh-sungguh Allah tetapkan buat hidup kami.
Biarlah kami Tuhan tidak bermain-main dengan panggilan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau memilih kami di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami tahu dunia memandang pekerjaan kami mungkin sebagai pekerjaan yang sederhana, yang tidak menarik Tuhan. Tapi kami percaya pekerjaan kami adalah pekerjaan yang menumbuhkan benih-benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup generasi ini Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur, biarlah firman yang kami dengar malam hari ini itu membuat kami kuat di dalam Engkau, membuat kami bertahan di dalam Engkau menghadapi situasi yang sedang kami hadapi hari ini. Setiap badai dan cobaan yang sedang kami hadapi Tuhan, itu tidak menggoyahkan kami sedikit pun Tuhan, untuk kami lari dari panggilan Tuhan, bahkan kami meninggalkan Engkau. Bapa terima kasih, berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan, kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan, Kau turunkan atas kami Tuhan, supaya kami boleh hidup sebagaimana Tuhan mengendaki kami hidup. Terima kasih Bapa buat malam hari ini, Kau temukan hati kami Tuhan sebagai hati seorang murid yang tulus Tuhan, seorang murid yang mau diajar, seorang murid yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Bu Mariani. Memang hari Rabu ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Satu minggu ini kita bekerja. Nah, hari Minggu di-charge oleh gereja lokal masing-masing. Nah, hari Rabu ini kita di-charge sama pemimpin-pemimpin kita ini. Nah, terima kasih Bu Mariani. Ini remind kita lagi nih sebagai guru-guru harus memberitakan kabar baik, keselamatan dan pengampunan, dan kita tujuan hidup kekal pada anak-anak, dan kita juga menggenapi panggilan hidup kita ya semakin serupa dengan Kristus ya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita langsung ke pokok doa. Kali ini kita akan ada 8 pokok doa di malam hari ini. Saya share screen dulu. Oke. Boleh minta kesediaannya Pak Alex nanti untuk berdoa bagi YHB, pemimpin, rekan kerja, keluarga siswa, dan Bu Rini untuk para penolong sekolah kita. Lalu Pak Karius Indonesia, ekonomi dan sosialnya, dan nanti gereja Tuhan dan orang-orang percaya, saya sendiri. Baik, silakan Pak Alex. Apakah sinyalnya oke? Oke, sepertinya Pak Alex sinyalnya kurang bagus ya. Mungkin boleh pokok doa pertama Bu Rini, yang kedua Bu Stefani. Oke, baik. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk yang pertama, YHB, pemimpin rekan kerja dan keluarga siswa. Kita berdoa kepada surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Engkau memberkati kami semua dengan firman-Mu, dan kami sehati untuk mendoakan Yayasan Harapan Bangsa yang ada di Jakarta, di Kupang maupun di Bali. Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh atas kami. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kecakapan yang datang daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka mampu memimpin Yayasan Harapan Bangsa ini dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan rencana Tuhan bagi tempat di mana Tuhan tempatkan mereka sebagai penanggung jawab. Tuhan memberkati pemimpin semua rekan kerja yang ada di Yayasan Harapan Bangsa maupun dari Kupang, Bali maupun Jakarta. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Yayasan Harapan Bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat sehingga apa yang menjadi keputusan mereka itu berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga siswa Sekolah Tunas Bangsa di Kupang, di Jakarta, di Bali. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua dengan keadaan mereka yang Engkau tahu Tuhan keinginan mereka. Tuhan menolong memberkati mereka jika Engkau
dan mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka masih menunggak biaya dan mereka anak-anak mereka. Tuhan menolong, memberkati dan membuka jalan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan semua kewajiban mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Yayasan Harapan Bangsa, pemimpin dan rekan kerja, bahkan semua keluarga, siswa-siswa Sekolah Tunas Bangsa di Kupang, Jakarta, dan di Bali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu. Kami boleh setiap hari Rabu Tuhan bersatu hati, bersepakat Tuhan untuk berdoa. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena Tuhan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh selalu berkumpul Tuhan, berdoa walaupun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan kami membawa para penolong kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala dedikasi yang mereka udah berikan buat Sekolah Tunas Bangsa yang dapat menolong setiap kami Tuhan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di sekolah Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga mereka, apapun yang mereka butuhkan Tuhan, apapun yang mereka Tuhan sedang butuhkan, biar tangan-Mu sendiri Tuhan yang menolong setiap mereka ya Bapa. Berkati keluarga mereka Tuhan dengan berkat-Mu, sehingga mereka tidak berkekurangan, tapi mereka berkecukupan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, mungkin ada yang harus dirumahkan Tuhan, yang ada di kampung, biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka, Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap mereka ya Bapa, maupun yang masih bekerja bersama kami juga Tuhan di sekolah. Kami berdoa berikan mereka kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu besar buat mereka. Berdoa juga buat penolong yang belum mengenal kasih-Mu, biarlah lewat setiap hidup kami, mereka boleh merasakan kasih Allah buat setiap mereka Tuhan, mereka boleh lebih mengenal Tuhan kepada Allah yang benar, sehingga mereka boleh menyembah Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap hidup mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan selalu berlimpah di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, tiada henti-hentinya kami menyuruhkan kebesaran-Mu Bapa. Tiada henti-hentinya Tuhan kami datang bersujud ke hadapan-Mu, memohon ampun di hadapan Bapa atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapa, baik yang menyakiti hati-Mu Bapa, terlebih menyakiti hati sesama kami Bapa. Tuhan, sungguh besar dan sungguh ajaib kasih-Mu atas hidup setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu pergumulan kami atas setiap kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, yaitu bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan, kami tahu apa yang tengah sedang dialami oleh bangsa kami saat ini, itu pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami tahu itu semua terjadi tidak secara kebetulan Bapa. Engkau telah mengetahui Tuhan dari awal, bahkan sekarang Tuhan, bahkan nanti setelah selesai pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk setiap kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan dalam tangan keadaan ekonomi kami Tuhan, keadaan sosial kami Tuhan yang begitu terus memburuk Tuhan. Tuhan, ekonomi kami pada saat ini kami menyerahkan dalam tangan kami. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan Tuhan atas setiap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa kami pada saat ini Tuhan, khususnya untuk ekonomi juga Tuhan. Sehingga setiap Tuhan apapun kendala-kendala yang dialami, Tuhan yang membukakan jalan untuk setiap pemimpin bangsa-bangsa kami Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan adanya pandemi pada saat ini Tuhan, bukan menjadi Tuhan yang menjauhkan atau memperpecah Tuhan hubungan sosial antara sesama kami Tuhan, terlebih umat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan dengan adanya kejadian ini Tuhan, pandemi ini bahkan membuat kami lebih dekat lagi Tuhan, lebih bersama-sama lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mungkin dari segala perbedaan Tuhan ini, biarlah lewat kejadian ini Tuhan, pandemi Tuhan bisa menjadi satu Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami
beserta jajarannya Bapak, kabinet semua Bapak, dari sampai ke daerah Bapak. Kiranya Tuhan yang terus menguasai hati dan pikiran mereka Bapak, memberikan mereka kebijakan yang daripadamu Bapak, memberi mereka hikmah yang daripadamu Bapak, agar setiap apapun keputusan kebijakan yang diambil Bapak benar-benar membawa damai untuk bangsa ini Tuhan, dan benar-benar Tuhan menjadi apa sebenarnya isi hati Tuhan untuk bangsa ini, apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap kami di bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Janganlah menjadi kehendak kami Bapa, biarlah menjadi kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa gereja Tuhan dan orang-orang percaya di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini bukanlah saat yang mudah bagi kita semua, tapi kami yakin bahwa tidak akan mengganggu kesehatian kami sebagai umat-Mu yang percaya. Berbagai denominasi akan saling bekerja untuk hal yang memuliakan-Mu Tuhan. Pekerja sedikit tetapi tuaian banyak. Kiranya tapi kita semua bisa melayani Tuhan hati untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Saling memberi semangat agar kita semua tetap dalam penjagaan-Mu, dan kami harapkan juga dari gereja-gereja membutuhkan juga bisa disupport oleh mereka semua secara fisik dan juga secara mental. Kau mampu tambah jiwa, terpuji namamu Tuhan. Amin. Baik, kita jeda sebentar untuk memuji Tuhan. Silakan Pak Robi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan doa-doa kita, kita menyadari dan Tuhan mengatakan malam hari ini bahwa Dia begitu mengasihi setiap kita, bahwa Dia mendengar setiap doa-doa kita, dan bahkan malam hari ini Dia siap sedia untuk menjawab segala doa-doa kita, dan Dia senantiasa menolong setiap kita. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan doa kita, saya ajak Bapak Ibu untuk memuji satu pujian yang akan saya tampilkan berikut ini. Sepertinya Pak Robi ada sedikit masalah koneksi ya Bapak Ibu. Coba kita tunggu sebentar. Oke Bapak Ibu, apa ada doa, pokok doa yang ingin disampaikan dari Pak Karius, Bu Harmoni, Bu Ratna, Bu Rini, Pak Sandrika, Patri, Bu Mariani, Bu Mega? Ya, Pak Ivan. Halo. Ada pokok doa atau ada yang mau kesaksian sedikit Pak Karius selama berapa minggu ini Pak? Halo Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ya, kalau kesaksian mungkin kesaksian sedikit ya Bapak Ibu ya, terkait khususnya untuk tahun ajaran baru, karena kebetulan saya juga wali kelas 7 ya Bapak Ibu ya, ini baru. Jadi wajah-wajah baru, orang tua juga baru semua ya, tentu cukup bervariasi. Dan ini menurut saya sih banyak plus minusnya Bapak Ibu ya dengan kondisi seperti ini. Dan memang menjadi kesaksiannya, tantangan sudah pasti Bapak Ibu, tantangannya jauh lebih besar tantangannya dibandingkan PJJ sebelum tahun ajaran baru. Kenapa? Karena sebelum ini anak-anak itu kita sudah tatap muka sebelumnya Bapak Ibu, dan ini anak-anak ini memang benar-benar belum tatap muka sama sekali, dan memang itu banyak plus minusnya, dan saya secara pribadi sebagai wali kelas juga punya pergumulan akan hal itu Pak Iwan.
Pergumulannya apa Bapak Ibu? Saya masih berusaha mendapatkan hati anak-anak. Ternyata beda ya Bapak Ibu rasanya mendapatkan hati anak itu ketika kita bertemu langsung dibandingkan dengan virtual seperti itu. Kalau itu aja pergumulan saya setiap hari, Tuhan gimana sih caranya saya pimpin saya Tuhan agar saya bisa mendapatkan hati anak ini. Kalau saya belum mendapatkan hati Wah, sepertinya Pak Karius juga kena koneksi problem nih. Iya, Tapi sebenarnya agak problem. sebenarnya menarik loh. Jadi saya kira teman saya aja yang punya problem tidak bisa menyentuh hati anak-anak. Kelas saya kebetulan Bapak Ibu guru SMA ya. Jadi kelas 10 itu benar-benar 9 DB kita tahu anak-anak dalam lah ya, istilah anak dalam. Tapi kalau yang luar kita nggak sama sekali nggak bisa komunikasi gitu. Kita mau sehat tuh. Sama yang paling kangen nih Bapak Ibu itu papan. Apalagi saya guru Mandarin, kita nulis tulisannya itu nggak ada, aduh kayaknya kurang apa gitu. Mungkin ini wah sayang sekali ya sudah bisa lanjutin. Mungkin kita bisa kesaksian lain dari Pak Sandrika Febrian. Mungkin bisa sharing sedikit tentang pengalaman. Iya, Pak Ivan. Silakan, Shalom. Pak. Halo. Shalom. Iya, shalom, Pak. Halo, silakan. Iya, halo. Suara saya kedengaran, Pak? Halo. Kedengaran. Baik. Iya, jadi nggak beda jauh sih ya dengan apa yang dialami Pak Karius. Kalau Pak Karius bergumul di kelasnya ya, di kelas yang baru dengan orang tua yang baru juga seperti itu. Tapi saya sharing dengan Pak Karius ya tentunya bisa dapat diatasi dengan baik gitu kan. Nah kalau saya sebagai guru BK gitu ya, itu butuh hikmat gitu kan ketika menangani anak-anak gitu kan ya. Tidak hanya anak-anak yang punya misalnya kasus atau hal lain hal sebagainya gitu kan, tetapi anak-anak yang punya masalah gitu kan dengan keluarga, dengan teman gitu. Kadang-kadang juga ketika saya bimbingan ke siswa ini gimana ya caranya gitu, memang ya saya bergumul sih di situ dan ya perlahan-lahan Tuhan berikan hikmat gitu kan, ya akhirnya bisa menjadi jawaban buat mereka, akhirnya bisa membimbing mereka gitu kan, dan perlahan-lahan bisa siswa tersebut menjadi lebih baik gitu kan, karena memang sekarang ini ya yang saya alami menghadapi siswa-siswa yang gimana ya, mohon maaf Bapak Ibu yang broken home gitu kan, akhirnya itu pasti akan terbawa itu di sekolah gitu kan, ataupun masa PJJ juga saya lihat para wali kelas juga cukup kesulitan karena kadang ada beberapa siswa yang tidak join belajar gitu kan. Tetapi di situ para guru, para wali kelas itu selalu menginfo ke orang tua gitu kan. Akhirnya ya mereka join juga. Ya, mungkin terkendala dengan jaringan atau satu lain hal saya juga mengerti, tetapi dengan semangatnya guru dan para wali kelas akhirnya ya dapat teratasi gitu kan. Jadi saya bersyukur di Tunas Bangsa ini solid dalam pekerjaan itu, solid, saling membantu, saling melengkapi, saling mengisi seperti itu Pak Ivan. Jadi ini sebenarnya satu pengalaman yang berharga bagi saya karena benar-benar kita semua itu saling melengkapi, saling membantu, dan saling tolong-menolong sih seperti itu. Benar-benar saya merasakan bahwa kasih itu benar-benar nyata gitu kan. Bukan hanya, oh saya punya kasih atau sekedar slogan kasih, tapi benar-benar
itu diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua dan para rekan-rekan kerja saya. Seperti itu. Di sini ada Pak Robi, ada Pak Karius. Ya saya juga banyak belajar sih dari mereka, benar-benar saya banyak belajar. Dari Pak Karius itu tekun sekali untuk menangani anak. Pak Robi juga dengan metode pembelajarannya juga bagus. Itu pokoknya saya benar-benar banyak belajar seperti itu. Meskipun kadang-kadang lagi belajar ini ada juga yang gangguan-gangguan seperti itu sih. Tapi ya saya belajarlah untuk juga bisa mengatur waktu dan lain sebagainya sih, seperti itu Pak Iwan. Ya, itu sharing saya, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sandrika, luar biasa ya. Masing-masing dari kita ada problem di sekolah yang agak berbeda. Namun intinya kita pasti diberikan hikmat, Tuhan akan memampukan kita. Saya percaya itu Bapak Ibu. Baik Pak Robi, sepertinya jaringan sudah kembali ya Pak. Silakan. Oke. Semoga tidak bermasalah lagi jaringannya. Mari Bapak Ibu kita siapkan itu, kita memuji Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku bilang taruh luar. Taruh di luar meja maksudnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, dan izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Pak Robi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pokok doa berikutnya ya. Untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar, KBM, dan open house, kita minta kesediaan Bu Harmoni. Dan pemulihan pasca operasi Pak John, suami Ibu Melsia dari Kupang, minta kesediaannya Bu Ratna. Lalu lagu Tanah Airkunya Pak Robi ini, Pak Robi Cakung ya. Maaf, ini saya kemarin tahunya Pak Robi di Sunter yang berhasil masuk ajang lomba keberhasilan kemerdekaan nasional nih. Minta kesediaan Pak Tri yang berdoa, dan untuk kesehatan Bu Tini juga yang lagi sedang sehat, minta kesediaannya Pak Eman. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau di masa sulit-sulit ini Tuhan, Engkau masih hadir di tengah kami, mendampingi kami. Bahkan di tahun ajaran baru ini kami sudah bisa memulai KBM ini. Tuhan, kiranya KBM yang akan datang, Tuhan selalu sertai kami, berikan kami kemudahan, kelancaran, serta semangat anak-anak kami untuk belajar. Berikan juga kemudahan dalam open house kami. Tuhan, datangkan setiap sudut dari manapun Tuhan, siswa-siswi yang boleh kami didik, boleh Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan rasa syukur kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mama. Oke, untuk Ratna Lause. Tempat ya, sepertinya kondisi juga ya. Baik, boleh minta kesediaannya Pak Sandrika. Iya Pak, mohon maaf tadi bisa diulang Pak doanya. Pemulihan pasca operasi suaminya Bu Melsia, Pak John. Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu. Bapa di sorga, saat ini kami semua bersatu hati berdoa kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami boleh merasakan segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Dan di mana
setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami itu semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk Pak John ya Bapak, yang masa pemulihan setelah operasi Bapak. Kau tahu keadaan beliau saat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau menjamah seluruh tubuhnya ya Tuhan, agar semakin hari semakin menjadi lebih baik dan pemulihan terjadi ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak John ya Bapak. Dimanapun Pak John berada, pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi Pak John ya Tuhan, dan bagi segenap istri ataupun anaknya juga ya Bapak. Biarlah dalam keadaan pasca operasi ini ya Tuhan, Pak John juga senantiasa benar-benar mengandalkan, berharap kepada Tuhan saja. Tuhan juga mencukupi setiap kebutuhan yang ada ataupun dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Mungkin nanti ada cek lagi ke rumah sakit ya Bapak. Kami percaya setiap anak Tuhan yang berseru kepadamu ya Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Demikian juga keluarga Pak John ini ya Bapak. Kami benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan belas kasihan Allah selalu turun ke atas hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk Pak Robi, lagunya masuk tingkat DKI, tingkat nasional kah, atau bagaimana? Saya baru dengar ini soalnya. Baru diseleksi untuk masuk nanti yang terbaik dari seluruh Indonesia, akan masuk 10 besar dan akan masuk ke Kompas TV, Pak. Baik. Ya. Jadi akan diseleksi untuk masuk 10 besar ya? Iya. Oke, berarti 10 besar nasional ini ya? Nasional. Oke, baik. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini, buat segala kasih setia dan anugerah-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Tak henti-hentinya kami berterima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan yang ajaib pada setiap kami. Di masa pandemi ini, kasih setia-Mu terus melingkupi kami, kasih setia-Mu terus menudungi kami dari segala sengatan si jahat, sehingga kami terhindar dari hal apapun. Oleh karena kasih setia-Mu itu terus melingkupi kami hari demi hari, jalanan kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kalau anak-Mu Pak Robi sudah berkreasi menciptakan satu lagu tentang tanah airku yang akan dilombakan untuk masuk dalam 10 besar tingkat nasional. Tuhan, kalau anak-Mu ini sudah Engkau beri hikmat untuk menciptakan sebuah lagu, dan biarlah Tuhan, Engkau akan terus mengawal karya cipta ini sampai menjadi tingkat nasional dan dilombakan tingkat nasional. Tuhan, biarlah melalui juri-juri yang akan bekerja menilai karya cipta ini, Engkau memberikan hati yang jujur pada setiap juri, Engkau memberkati hikmat setiap juri, sehingga karya cipta yang terbaik, karya cipta yang menjadi berkat bagi Indonesia, karya cipta yang memuliakan nama-Mu Tuhan, itulah yang menjadi pemenang Tuhan. Kalau Engkau sudah mengizinkan Pak Robi Tuhan untuk masuk dalam tingkat 10 besar, Engkau juga akan terus mengawal apa yang menjadi karya cipta dia, untuk memberkati Indonesia, memberkati seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bisa sampai di tingkat dunia. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan karya cipta ini untuk dinilai, dan kami berdoa kiranya hikmat Allah menyertai setiap para juri dalam mengevaluasi, dalam menilai setiap karya cipta yang sudah diberikan dari seluruh penjuru Indonesia. Dan biarlah setiap karya cipta yang sudah dipilih itu menjadi berkat, terutama bagi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kami akan peringati, Bapak. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hikmat terus melimpah atas Pak Robi untuk terus berkarya bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya milik-Mu ya Bapa.
Malam hari ini kami sepakat berdoa buat Ibu Tini yang kurang sehat Tuhan hari-hari ini. Engkaulah sumber pemulihan dan Engkau sumber kesembuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan Bu Tini sehat, kami katakan pemulihan terjadi, kami katakan Bu Tini kuat, kami katakan bahwa segala sesuatu yang dalam tubuhnya tidak normal menjadi normal kembali. Kami berdoa Bapa, biarlah kasih-Mu Tuhan, Engkaulah dokter segala dokter, Engkaulah tabib segala tabib Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan itu sendiri ya Bapa. Kami bawa Bu Tini dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan yang selalu baru Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih Tuhan, Engkaulah sumber segala sumber Tuhan, Engkaulah Allah kami yang Bapa yang kekal, yang sumber penyembuhan bagi Ibu Tini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Ibu Tini sehat kembali, bisa melakukan aktivitas kembali, bisa melakukan segala sesuatu Tuhan, sehingga menjadi berkat banyak orang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Ibu Tini sehat. Haleluya. Amin. Oke Pak Ivan. Amin. Baik, terima kasih Pak Eman, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelum kita minta kesediaan Pak Marcel untuk doa penutup, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Mariani yang sharing hari ini, atas kehadiran juga Bu Mega, Pak Budi, Pak Tri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih juga untuk Pak Robi untuk WL-nya. 2 lagu yang luar biasa ya Pak ya. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Marcel bisa minta sedianya untuk doa penutup, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyertai kami dalam doa bersama dari awal, pertengahan hingga akhir. Hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan daripada Roh Kudus terus nyata dalam kehidupan kami, dalam keseharian tanggung jawab kami sebagai guru ataupun sebagai staf di Yayasan Harapan Bangsa. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus melingkupi kami. Berkat kesehatan, berkat pelbagai kebajikan terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan kami ini terus berjalan minggu depan nanti Tuhan dengan agenda yang sudah tersedia. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marcel. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bu Wiji. Nah, Bapak Ibu kemungkinan minggu depan kita akan kembali lagi ke Zoom nih, karena sepertinya Google Meet kurang familiar ya untuk Bapak Ibu sekalian. Susah masuknya Pak. Iya Bu Mega, nanti kita kembali lagi ke Zoom Bu Mega. masuk ya. Tadi saya ya nanti masuknya nggak bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Budi, Bu Mega, Bapak Ibu. Terima kasih. Mariani, Pak Tri. Semua sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Berkati. Istirahatnya. Nanti saya share linknya ya, link rekaman kita hari ini. Baik.